Selamat siang, sedulur semua dimanapun saudara-saudara berada. Jumpa lagi di channel Secangkir Kopi Pahit yang membahas tentang seluk-beluk kehidupan kita, tentang bagaimana kita hidup dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Untuk saat ini kita akan membahas sharing bersama tentang bagaimana semua menjadi orang yang sukses. Mengapa ada orang yang sukses, mengapa ada orang yang tidak. Tetapi kadang-kadang kita juga tidak mengerti apa itu sukses. Kadang-kadang orang berpikir sukses itu jadi pemimpin, jadi presiden. Sukses itu jadi pengusaha hebat. Sukses itu punya harta banyak. Sukses itu apalagi kaya, kan? Tidak pernah kekurangan. Sukses itu punya anak yang pintar-pintar, sukses itu punya istri yang baik. Jadi memang sukses itu tidak bisa diukur dengan kacamata yang sama gitu. Tidak bisa dilihat seperti itu, karena ada banyak orang yang kaya ternyata tidak sukses. Ada orang yang punya harta gimana, saking banyaknya dan luar biasa kalau menurut pandangan kita, tetapi hidupnya hancur. Jadi sukses itu memang terbatas kepada tergantung persepsi kita masing-masing. Tapi kita akan membahas sukses yang secara umum sukses di dalam hidup sebab ketika hidup manusia sukses, maka semuanya pun akan sukses. Keluarga akan menjadi baik, penghasilannya bagus, tidak kekurangan, tidak menjadi miskin, tidak banyak hutang gitu kan. Segala sesuatunya baik-baik saja, anak-anak baik keluarga baik gitu kan. Hubungan dengan manusia-manusia yang lain juga baik hubungan dengan Allah baik. Nah, itu baru bisa dikatakan sukses yang sempurna gitu kan. Sukses yang holistik. Secara jasmaninya dia sukses, secara kejiwaannya dia sukses. Percuma kaya kalau dia jadi gila. Percuma kaya gitu kan kalau dia menjadi orang yang egois, orang yang materialistik, Percuma dia kaya kalau ujung-ujungnya misalnya, kalau kata Ustadz, masuk neraka. Buat apa? Itu tidak bisa menolong kekayaan itu kan. Semuanya tidak bisa menolong Jadi sukses itu memang tergantung kepada persepsi kita masing-masing. Tetapi yang kita mau bahas itu sukses secara keseluruhan, karena itu adalah sukses yang didambakan semua orang. Jadi sukses itu jangan kepada sepihak gitu. Sukses itu jangan dianggap materi saja. Sukses semuanya. Saya banyak ketemu teman-teman orang-orang yang kaya hidupnya menderita, kasihan gitu kan. Mobilnya di mana-mana gitu kan. Ketika dia mati, meninggal, tidak ada seorang pun yang tahu. Sampai membusuk gitu misalnya. Ada seperti itu. Karena dia jauh dari keluarga, Walaupun dia kaya, bertengkar dengan anak dan istrinya. Bahkan anaknya nuntut dia terus. Waduh, saya prihatin gitu kan. Jadi kategori suksesnya itu seperti apa gitu kan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, untuk syarat menjadi sukses itu kita harus punya investigasi atau inventarisasi keadaan kita. Jadi untuk menjadi sukses kita harus cek semua keadaan jasmani kita nih, tubuh kita, keperluannya segala macam. Terus keadaan jiwa kita, psikis, pikiran kita, perasaan kita seperti apa. Dan cek juga secara rohani, kondisi roh kita seperti apa. Nah, ini yang disebutnya sukses secara holistik. Nah, semuanya ini kan saling mempengaruhi. Jadi kadang-kadang manusia mengabaikan, mencari harta saja, tetapi psikologinya tidak diurus, akhirnya menjadi gila. Kan gitu. Kan banyak kan seperti itu. Kayaknya hartanya dia mengalami kekayaan tetapi tidak bahagia. Kan percuma. Buat apa punya mobil, punya harta, tapi dia tidak bahagia, psikologinya tidak dapat. Demikian juga ketika psikologinya tidak dapat, maka rohaninya juga pasti berantakan artinya tidak tumbuh. Nah gini, kalau saudara pernah lihat pilot pesawat terbang, helikopter,
eh, apalagi kapal laut, ketika sebelum berangkat itu mereka ngecek semua, ya, cek bensinnya, ya, bahan bakarnya, cek semua sistem baikkah gitu. Jadi kalau pilot di sebelah kanan, ada kopilot sebelah kiri, dicek semua kan. Nah, bahkan sebelum berangkat itu ada mekanik yang ngecek semua, gimana sayapnya bisa bisa baikkah gitu kan, adakah bannya bisa macetkah, hidroliknya segala macam itu semua dicek. Nah, karena apa? Karena pilot ini ingin menerbangkan pesawat ketika terbang dan turun menjadi sukses gitu kan, tidak mau ada kegagalan. Jadi orang yang ingin tidak ada kegagalan di dalam hidupnya, dia harus cek semua kondisinya sebelum terbang, sebelum melakukan sesuatu, sebelum memulai segala sesuatu harus dicek. Sama seperti pilot, seperti nakoda kapal, seperti masinis kereta, dia harus mengecek semua. Ditanya, ini sudah isi bensin atau belum, ibaratnya kan, gitu kan. Kalau misalnya itu kendaraan mobil atau motor kan gitu. Demikian juga kan ketika kita mau pergi ke suatu tempat naik mobil, kita cek. Nah, manusia itu kadang lupa mengecek hal-hal kecil, misalnya businya udah berapa lama ya, olinya sudah berapa lama ya belum diganti gitu kan. Bensinnya saja yang kadang-kadang diperhatikan, air radiatornya, ya kan. Nah, saya menyampaikan ini ya secara analogi supaya saudara semua paham bahwa untuk sukses itu merupakan suatu sistem. Sukses itu dibangun dengan suatu sistem. Jadi sukses itu tidak bisa dijalankan dengan manual, dengan sendirinya, semua serba otomatis gitu kan ibaratnya. Semuanya harus dicek. Kehidupan kita, kalau kita ingin sukses, sama seperti pilot yang mengecek pesawat. Ya semuanya oke. Kalau nggak oke nggak bisa terbang. Sama gitu juga. Kalau kita cek kondisi psikis kita, kondisi rohani kita, kondisi kehidupan jasmani kita, oke nggak bisa nggak terbang nih, ya kan? Kalau tidak bisa kita harus tunda dulu untuk menjadi suksesnya. Bahwa kita inventarisasi dan kita investigasi dulu, ibaratnya kita cekin semuanya. Nah oke, ketika semuanya oke, yuk kita terbang 1, 2, 3 dan kita terbang. Nah jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, kadang di dalam kehidupan kita mengabaikan semuanya karena kita ingin kaya. Good, kita cuma ceknya, weh kamu pinter, otaknya pinter, oke bisa ini bisa itu, oke bagus. Saya banyak teman yang dia pinter otaknya gitu kan. Dia bisa belajar, bisa mencari uang gitu kan, tetapi hidupnya hancur, psikologisnya hancur. Dia bahkan orang yang pinter, orang yang kaya, orang yang punya uangnya kadang-kadang menjadi psikopat. Ya banyak lah sebenarnya. Cuma kita menganggap itu mah bukan psikopat. Tapi kenyataannya itu psikopat. Kayak jiwanya tidak sehat. Ya kan? Jadi sebenarnya dia tidak layak. Ya kan? Jadi ketika dia menghadapi tantangan di dalam kekayaannya dia, di dalam usahanya dia, pekerjaannya, dan dia jatuh, ya sudah, jiwanya hancur. Jadi hancurnya sudah berantakan, sama seperti pesawat. Ketika ada satu ban saja nih, misalnya ban, hidroliknya tidak jalan ketika dia landing gitu kan, ya itu bisa menghancurkan seluruh pesawat gitu kan. Jadi jangan abaikan hal-hal kecil dalam kehidupan kita kalau kita mau sukses. Hal sekecil apapun, ya hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang tua, contohnya seperti itu jangan diabaikan. Hubungan dengan anak, dengan istri, ya hubungan bagaimana kita di rumah gitu kan, dengan sosial masyarakat, ya jangan diabaikan. Karena hal-hal kecil itu yang membuat orang celaka. Kadang-kadang dalam uji pesawat itu ada uji tabrak burung. Burung itu sangat kecil, pesawat sangat besar. Tapi bisa jadi pesawat akan jatuh karena tabrakan dengan burung di udara. Ya, jadi itu hal yang kecil yang menghancurkan orang sehingga orang tidak menjadi sukses. Ya kan? Jadi sukses itu harus berpikirnya secara holistik, keseluruhan baru bisa, ya kan? Ya jangan salahkan orang lain kayak gini. Saya ketika jalan dengan istri dulu ya gitu kan. Kadang-kadang kok motor mogok di jalan, saya langsung marahi. Ini jarang ini ya gitu kan. Jarang diservis ya gitu kan. Ini olinya ganti kapan? Saya marahin di jalan gitu kan.
Nah, saya ingin jalan sama istri saya, oke, menghadapi suatu perjalanan. Tetapi ketika saya marahi, nah artinya psikis saya tidak siap. Seharusnya saya tidak mengandalkan istri saya, gitu kan. Ketika bensinnya habis, ya kan saya harus cek dulu. Wah, lihat, buka bagasi, lihat bensinnya ada nggak. Tanya dulu, ini kapan ganti oli, kapan ganti busi. Nah, jangan sampai sudah kejadian mogok di jalan, baru berantem gitu loh. Nah itu kan psikis saya, psikologi saya nggak sehat, ya kan. Tidak bisa menyalahkan orang lain untuk hidup kita yang kita bangun atau kita tuju. Nah saya adalah orang yang sering menyalahkan istri saya, dan saya bertobat karena nggak bisa kan, motor saya yang bawa, seharusnya kan saya yang mengecek sennya ada nyala nggak, lampunya nyala nggak kan, akinya bagus nggak gitu kan. Nah kadang-kadang gini, ada satu teman ya, dia sampai akhirnya mukanya habis ya, orangnya cantik ya. Jadi ketika di tol dia bawa mobil, tiba-tiba ya ada indikator mobilnya panas, ternyata lupa isi air radiator dan air radio tinggal sedikit. Nah karena dia ingin membuat mesin mobil adem, dalam keadaan panik dia bukalah tutup air radiator, air muncrat ke mukanya, dan wanita cantik ini jadi nggak cantik lagi, ya kan, karena pas kena wajahnya. Dan itu sesuatu hal yang mengerikan. Jadi apa ya, karena hal-hal kecil, air radiator itu kan, air radiator itu jarang dicek gitu kan. Nah busi juga, bensin, oli, segala macam. Jadi hal-hal kecil itu harus kita perhatikan kalau kita mau sukses, kalau kita mau jalan. Ya itu kan artinya gini, tetangga saya ini, teman saya, dia bisa jalan, tapi di setengah jalan dia harusnya mogok gara-gara lalai untuk cek air radiator. Demikian juga saya pernah bawa motor sama istri, pas tanjakan mogok, saya bingung, saya cek bengkel, ternyata olinya habis. Kan lucu. Kan nggak bisa jalan, akhirnya masuk bengkel, uang pas-pasan, ya kan. Jadi itulah hal-hal kecil di dalam hidup kita yang sebenarnya menjadi indikator. Kalau kita mau sukses, kita perhatikan hal-hal yang kecil. Kita perhatikan semua dalam aspek-aspek kehidupan kita, secara jasmani kita, psikologis kita, juga rohani kita. Nah yang selanjutnya adalah untuk sukses itu kita harus cek dan punya sistem. Ya. Orang yang tidak punya sistem di dalam kehidupannya, maka dia tidak bisa sukses. Contoh, ketika kita bawa motor atau mobil, kita kan cuma pencet starter, nyala dan injek gas atau rem. Sudah, semua yang bekerja sistem. Jadi kalau kita nyalakan kontak, aki terhubung, lalu starter bunyi, busi akan menyala, ada pengapian, lalu seher akan bergerak gitu kan. Akhirnya timbul energi gerak, lalu ada kopel segala macam, ya ada gear segala macam, bannya bagus, semua mulus. Nah itu bergerak. Maka kita ketika sistem itu berjalan, kita bawa mobil atau motor cuma tinggal tarik gas aja atau injak gas aja kan sebenarnya. Nah itu adalah sistem. Ya, saya menganalogikan ini ya saudara supaya paham. Tanpa sistem kita tidak berhasil, kita tidak mungkin bisa menjadi sukses, gitu kan? Iya, karena untuk bisa berjalan itu nggak mungkin. Kita ingin bawa motor tapi motor kita dorong-dorong. Ingin bawa mobil tapi mobilnya kita dorong-dorong, kan berat. Atau kayak zaman dulu, sistemnya ada dengan tarik pakai kuda. Ya kan? Sekarang kan sudah pakai bensin ibaratnya, mesin. Jadi itu yang sistem. Nah, sistem itulah membantu kita untuk sukses dan itu harus dibangun gitu. Lalu sistem kita apa? Sistem yang mendukung sukses. Nah kalau kita mau hidupkan motor kan harus ada busi, sistemnya satu, nggak kelihatan busi, harus ada kabelnya bagus, lampu tergantung kabel misalnya. Kalau kabelnya jelek ya putus, itu bisa konslet, ya kan. Air radiator misalnya kan, yang kecil-kecil itulah yang tidak kelihatan tetapi fungsinya sangat menentukan kendaraan itu bisa berjalan atau tidak gitu kan. Yang tidak kelihatan, yang tidak terpikirkan sebelumnya gitu kan. Apalagi ya minyak rem, nah sering diabaikan kan. Tiba-tiba minyak remnya bocor, nggak bisa ngerem, akhirnya nabrak gitu kan, remnya blong. Nah hal-hal seperti itu kan akhirnya menunda kesuksesan. Ya bukannya sukses malah celaka kan. Misalnya hal seperti itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi selain kita cek kondisi investigasi
hidup kita dulu, artinya kita introspeksi lah. Kalau istilah manusianya, kita introspeksi diri kita sendiri. Layakkah kita untuk sukses? Sama aja kayak pesawat pilot. Layakkah ini untuk jalan? Kalau tidak layak, dibatalkan. Ya kan? Delay gitu kan. Nah, kadang-kadang di dalam hidup kita tidak mau delay. Padahal untuk sukses itu ya memang harus delay. Kalau memang pesawat itu tidak layak terbang, hidup kita tidak layak jalan, ya kita harus mau. Ya, mau direparasi dulu kah, diservis dulu kah, diperbaikilah semua yang ada, baru kita bisa layak terbang, ya sukses gitu untuk menuju kesuksesan. Ya kan, pesawat kan gitu. Dia harus siap untuk take off dan siap juga untuk landing, siap juga untuk di udara. Semuanya harus disiapkan. Kalau tidak ya sudah, ya kan, akan berantakan ya. Walaupun sudah sampai tempat tujuan, terus dia landing, hidroliknya tidak jalan, ya ngusruk juga tuh pesawat kan, seperti itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana cara memperhatikan? Bagaimana kita cara membuat sistem? Jadi manusia itu dibuat oleh Allah dengan sistem untuk kita menjadi sukses. Pertama, untuk pekerjaan yang sifatnya kasar, pekerjaan yang sifatnya teknis, itulah yang dinamakan pekerjaan jasmani kita. Kita punya mata, punya tangan, punya mulut, punya hidung, telinga, kaki, dan tangan. Itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis. Itu biasanya kalau di itu disebutnya mekanik lah. Bergerak, itu teknis. Yang kedua ada sifatnya psikologis. Sifatnya yang tidak kelihatan. Kalau di dalam pesawat itu kan, yang tidak kelihatan itu misalnya hal-hal kecil. Misalnya di motor itu harus ada businya, ya kan, harus ada lampunya, harus ada minyak remnya yang tidak kelihatan. Ya, kalau bodi motor kan kelihatan, oh bannya bagus, ya kan, itulah jasmani kita kelihatan gitu kan. Ban depan semua kelihatan semuanya. Tapi yang dalam-dalamnya itulah yang psikis, psikologi kita. Kita cek, siapkah kita untuk sukses? Jangan sampai businya, olinya nggak habis gitu kan. Masih bisa jalan, oli habis. Karena saya pengalaman dengan istri saya. Ya, kita jalan, pas tanjakan mati motornya, macet. Cek bengkel ternyata nggak ada olinya. Karena saking panasnya mesin mati gitu kan. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Jangan diabaikan gitu. Hal-hal kecil psikis itu jangan diabaikan karena itu sangat menentukan. Ya, hal-hal kecil di dalam bagian mesin motor atau mesin mobil atau mesin pesawat itu sangat menentukan. Kalau bodi mah bisa diganti gitu kan. Ya kan, yang kelihatan. Jadi ada orang bisa tetap kerja dan sukses walaupun tidak punya tangan, tidak punya kaki, atau matanya buta, tetap bisa berjalan. Yang penting dalamnya itu, mesinnya itu bagus gitu kan. Jadi itu yang harus kita pahami. Yang selanjutnya adalah bensinnya yang memberikan sumber tenaga, yaitu rohani kita. Kedekatan kita dengan Sang Pencipta itu seperti apa? Ya, saya prihatin dalam dunia modern ini banyak justru rohaniawan itu sukses, tetapi ujung-ujungnya akhirnya mogok, jatuh. Ya kan, ibarat jatuh ya kan gitu kan. Jadi mogok gitu kan. Ya akhirnya ya berubah profesi jadi bisnismen gitu kan. Karena ketika dia sukses sebagai rohaniawan, dia jatuh karena dia bensinnya nggak cukup. Kedekatannya dengan Allah nggak cukup, sumber hidup. Nah gini, roh manusia adalah sumber hidup manusia. Kalau tidak ada rohnya, mati, meninggal dunia. Nah itulah yang sering diabaikan. Sama aja, pesawat tidak bisa terbang kalau tidak ada afturnya. Mobil bensin tidak bisa jalan kalau tidak ada bensinnya. Hidup manusia pun tidak bisa hidup kalau tidak ada bensinnya. Kan gitu. Nah bensinnya apa? Hidup yang memberi adalah yang memberi hidup kan. Yang memberi hidup bagi manusia adalah rohnya. Kalau rohnya mati, ya kan, rohnya tidak bisa berfungsi gitu kan. Ya, kalau rohnya meninggalkan tubuh itu kan namanya meninggal dunia. Ini rohnya mati, tidak bisa berfungsi. Maka kita pun tidak bisa menjadi sukses. Nah, ketika bensin itu, bahan bakar itu baik, dia bekerja dengan sistem psikologi kita, pikiran, perasaan kita semuanya, maka dia akan menggerakkan. Pernah lihat orang motornya mogok atau dia bannya kempes gitu kan? Tapi karena dia mesinnya masih bagus, ada bensinnya, dia tetap masih bisa jalan.
Ya, ada pernah saya lihat orang, wah, motornya habis tabrakan hancur gitu kan, berantakan semuanya, telanjang lah tuh motor gitu kan, bodi-bodinya habis, tetapi karena mesinnya masih bagus, bensinnya ada, dia masih bisa jalan. Ya sama juga, kesuksesan hidup kita juga bisa jadi kita cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tidak bisa melihat, buta atau tuli, atau nggak bisa ngomong, tunawicara, tapi kita masih bisa sukses kalau psikis kita masih hidup, masih bisa berfungsi, dan roh kita masih bisa berfungsi. Nah, itu yang harus kita pahami tentang kesuksesan. Apalagi kita yang punya tangan kaki lengkap untuk bekerja secara mekanik, ya kan? Punya segala sesuatu yang lengkap, seharusnya lebih sukses daripada orang yang buta tuli, daripada orang yang bisu, daripada orang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Tetapi kenyataannya saya melihat justru yang banyak sukses adalah orang yang kondisi fisiknya itu tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena roh mereka baik-baik saja, jiwa mereka itu berfungsi dengan baik, ya, sehingga masih bisa laik jalan gitu kan. Seperti motor tadi yang bodinya sudah dicopot-copotin semua, tapi dia masih tetap jalan, masih kemana saja. Saya pernah melihat motor tua, ya, platnya B, itu adanya di Jawa Tengah. Ini motor sudah motor tua, sudah berantakan gitu, bodi udah nggak teparuguh cek orang Sunda teh mah, tapi dia masih bisa jalan loh dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah. Itu kan artinya dia masih bisa berfungsi, bensinnya ada, ya kan, yang memberikan dia hidup, dan mesin-mesinnya secara psikologisnya dia ada gitu kan. Nah, itu yang harus kita pelajari. Ya, ini hanya intro, ya. Saya tidak menceritakan begitu banyak, nanti ada serinya tersendiri, ya. Tapi pada dasarnya gini, untuk kita bisa menjadi sukses harus semua berfungsi dengan baik pada tempatnya. Jangan sampai businya di luar, tempatnya salah gitu kan. Jangan sampai misalnya kabel-kabelnya berantakan, lampu-lampunya berantakan. Karena segala sesuatu harus seperti pilot lah. Ngecek segala sesuatu itu harus ada pada tempatnya dengan tepat dan benar. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita tempatkan jiwa kita pada tempat yang benar, kondisinya sehat, baik, dan laik untuk sukses, laik untuk jalan. Roh kita harus laik untuk jalan. Demikian juga dengan kondisi jasmani kita, mekanik kita siap untuk jalan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi kunci suksesnya secara filosofis ini, ya itulah yang saya bisa bagikan. Silakan dipraktekkan di dalam kehidupan, dan saya yakin kalau sistemnya berjalan, kita cek semua baik, terserah saudara mau jadi apa aja, mau bikin apa saja, pasti sukses. Karena saya juga melakukannya gitu kan. Ya, nanti kita share bagaimana cerita-cerita bagaimana saya melakukan itu berdasarkan sistem tadi, semuanya ada. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya, salam kopi pahit.